Halo Nona. Halo Nona. Jinjin, Nyonya Xiao istri dari grup Xiao. putriku. Kau akhirnya kembali. Tuan Xiao ketua grup Xiao. Aku sangat merindukanmu. Kakak, akhirnya kau kembali. Kakak, aku Sharanran. Orang tuamu sudah mati. Kau akan mati juga. Grup Xiao akan jatuh ke tangan putri pembantu. Xiao Ranran, aku akan mengenalimu bahkan jika kau berubah menjadi abu. Ranran, malam ini kami telah mengatur perjamuan penyambutan untuk adikmu. Bawa dia untuk bersiap-siap. Aku sudah menyiapkan semuanya untuk kakak. Trik-trik kecil ini mungkin bisa menipuku sekali, tapi tidak 2 kali. Karena aku telah diberi kesempatan kedua dalam hidup, aku harus membuat langkah pembuka yang indah. Jinjin, kau memang pantas menjadi putri keluarga Xiao. Xiao Jinjin berhenti di situ. Ranran, apa kau terluka? Xiao Jinjin, kamu menjijikkan. Ranran, apa yang kau lakukan? Cepat-cepat bangun, biar ibu lihat. Ayah, ibu, sepertinya Ranran masih belum menerimaku. Sebaiknya aku pulang saja. Jinjin, apa yang kau bicarakan? Ini rumahmu. Ranran, minta maaf pada adikmu. Aku tak akan minta maaf. Dia yang menjegal kakiku duluan. Semuanya. Adikku sedang tidak masuk akal. Aku minta maaf atas perilakunya. Kau. Aku Xiao Jinjin. Kuharap semuanya bersenang-senang hari ini. Dan menyenangkan. Anda tidak bisa parkir di sini, Nona. Kalau begitu aku akan parkir di tempat yang seharusnya. Halo Nona Xiao. Halo Nona Xiao. Selamat datang Nona Xiao. Saya wakil manajer umum grup Xiao Lu Shiji. Lu Shiji. Ini, minum obatmu. Aku ingin pulang. Kau pikir kau mau kemana? Kau tak pantas memegang tanganku. Rapat dalam 5 menit. Baiklah. Udik ini benar-benar menganggap grup Xiao adalah rumahnya. Fotonya sudah siap. Kita tinggal menunggu waktu yang tepat. Kakak Shiji, bisakah kita melakukannya hari ini? Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Apakah kau puas sekarang? Lakukan dengan hati-hati. Jangan khawatir. Aku sudah mengatur semuanya. Aku sudah menyewa orang-orang terbaik. Foto. Mungkinkah? Saat aku pertama kali bergabung dengan grup Xiao, foto-foto yang mengaku sebagai aku didarkan dari suatu tempat. Kemanapun aku pergi, aku merasa seperti orang-orang membicarakanku. Aku tak menyangka itu pasangan ini. Kali ini, aku harus memberi mereka balasan yang setimpal. Baiklah, buat mosaiknya lebih kecil. Posting malam ini. Lihat apa yang akan dia lakukan. Xiao Jinjin. Lihat bagaimana kau lolos kali ini. Tak tahu malu, lihat.
Nona Jinjin. Apa kau lihat postingan tentangmu tadi malam? Aku melakukannya. Aku tak tahu siapa yang mengunggah foto-foto itu. Aku akan menghubungi seseorang untuk segera menghapusnya. Tak perlu. Rumor akan menghilang. Ketika seharusnya. Tidakkah kau berpikir begitu, Tuan Lu? Aku. Tidak tahu siapa yang melakukan ini. Foto yang didit. Dan beberapa orang juga. Apa kau ingin memanggil polisi? Siapa di antara kalian yang Xiao Jinjin? Aku. Lewat sini. Kak Shiji, kok fotoku ada di sini juga? Pasti ulah Xiao Jinjin. Xiao Jinjin ini. Apa yang harus kita lakukan? Akankah kita ketahuan? Jangan khawatir. Akun-akun pengunggahnya semua dari luar negeri. Mereka tak bisa melacaknya kembali ke kita. Halo. Turun ke bawah dalam 15 menit. Sopir sedang dalam perjalanan untuk menjemputmu. Ada apa gerangan? Ini sesuatu yang sangat penting tentu saja. Cepatlah. Baiklah. Pei-Ting sangat tinggi dan tampan. Putrimu juga tidak buruk. Ayo, ayo, ayo. Dalam sekejap mata, anak-anak semuanya telah dewasa. Di mana Jinjinmu? Anak ini kehilangan jejak waktu saat dia bekerja. Bilang dia akan berada di sini jam 7. Kenapa dia belum di sini? Jinjin, kemarilah. Maaf membuat kalian semua menunggu. Halo Paman dan Bibi, aku Xiao Jinjin. Melihat adalah percaya. Jinjin benar-benar yang terbaik, kecantikan yang luar biasa. Bibi terlalu memuji. Kurasa, Bibi adalah yang benar-benar berkelas. Wanita cantik yang luar biasa, pandai merayu sekali. Tamu terhormat. Segmen pertunjukan akan segera dimulai. Selanjutnya Nona Xiaoranran akan menampilkan tarian untuk semua orang. Angsa kecil. Apa yang kau lakukan di sini? Aku ada di dalam program. Tentu saja aku di sini. Selanjutnya Nona Xiao Jinjin. Dia akan membawakan kita pertunjukan kejutan. Mari beri dia tepuk tangan meriah. Menurutmu apa yang dia rencanakan? Mungkin hanya mencoba untuk menjadi misterius. Mungkinkah dia lebih baik daripada Xiaoranran yang telah menari selama 10 tahun? Tidak mungkin. Dari tampilannya, dia mungkin benar-benar memiliki sesuatu. Hari ini bukan hanya untuk anak-anak kurang mampu. Makan malam amal juga merupakan tuan rumah. Ulang tahun Nyonya Ye. Aku mempersembahkan karyaku yang sederhana ini. Selamat ulang tahun untuk Nyonya Ye. Untuk mendapatkan uang kuliah, berlatih kaligrafi dengan keras. Setiap festival musim semi akan pergi ke pasar untuk menjual bait berpasangan. Tulisanku tidak hanya membantuku mengumpulkan cukup uang kuliah untuk beberapa semester. Sekarang, itu juga bisa digunakan sebagai bakat di saat-saat kritis. Jinjin pasti tertarik pada Pei-Ting. Jadi aku secara khusus menyelidiki ulang tahun Imlekku untuk menyenangkan aku. Bibi Ye, selamat ulang tahun. Semoga Bibi tetap awet muda dan selalu tersenyum. Jinjin, kamu sangat perhatian. Ulang tahun Imlekku. Aku belum pernah memberitahu siapapun. Sulit bagimu untuk memberikan perhatian khusus. Karena aku ingin menyiapkan kejutan. Tentu saja aku melakukan riset. Baiklah. Terima kasih.
Pernikahan antara kedua keluarga kita, apa kau masih ingat? Tentu saja aku ingat. Lihatlah anak-anak itu, mereka semua sudah dewasa sekarang. Kurasa, kita harus menyelesaikannya sekarang. Iya ya? Semuanya. Hari ini, aku memanfaatkan kesempatan ini di acara makan malam Amal untuk mengumumkan sebuah acara bahagia. Putra satu-satunya keluarga Ye kami, Ye Peiting, dan Nona Xiao Jinjin akan bertunangan. Bagus. Aku akan menikahi kakak iparku. Bagaimana bisa begini? Bagaimana pertunangan itu menjadi antara aku dan Ye Peiting? Lalu, yang pindah dari keluarga Xiao, bukankah aku? Xiao Jinjin, bajingan. Ran, bagaimana kau bisa mengatakan itu tentangku? Hanya aku yang bisa menikah dengan keluarga Ye. Aku menyelamatkan nyawa Kak Peiting hanya untuk kebaikan ini. Dia harus menikahiku. Tidak mungkin. Siapa yang membuatku putri kandung keluarga Xiao? Kak Peiting, kau berjanji untuk menikah denganku saat kita masih kecil. Jika kau menikahi adikku, apa yang akan kulakukan? Semua orang bilang kita adalah pasangan yang serasi, Kak Peiting. Kakak Peiting, apa yang akan kulakukan jika kau menikahi adikku? Kalau begitu panggil polisi dan tangkap aku. Kakak Peiting, apa yang harus kulakukan jika kau menikahi adikmu sendiri? Xiao Jinjin, kenapa aku tidak bisa melihatmu dengan jelas? Menarik. Ye Peiting ini, dia tidak buruk rupanya. Hanya sedikit kepribadiannya yang buruk, anak mama yang narsis. Di kehidupan masa laluku, dia dan Xiao Ranran menikah karena punya anak sebelum menikah, dan pindah dari rumah keluarga Xiao, karena aku telah terlahir kembali di kehidupan ini. Aku harus tetap di sisi orang tuaku. Aku tidak akan menikahi siapapun. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Jinjin, kurangi bicaramu. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Kau harus suka atau tidak, keluarga Xiao harus beraliansi dengan keluarga Ye. Bukankah keluarga Xiao masih punya Xiao Ranran? Biarkan dia menikah dengannya. Semua orang akan bahagia. Ranran dia. Apa kau tidak tahu latar belakang Ranran? Jinjin, Peiting adalah anak yang baik. Setelah kalian berdua menikah, akan ada banyak hari baik. Apakah aku benar-benar harus menikah untuk memiliki kehidupan yang baik? Saya Xiao Jinjin hari ini. Aku menyatakannya. Aku tidak akan pernah menikah. Jinjin, kau. Suami. Apa kata dokter? Tuan Xiao tiba-tiba merasa kepalanya berdenyut. Dia perlu menjaga kesehatannya akhir-akhir ini. Usahakan untuk menghindari fluktuasi emosi. Dia butuh istirahat yang cukup. Aku akan kembali untuk pemeriksaan. Tapi, ayahku selalu sehat. Bagaimana ini bisa terjadi begitu tiba-tiba? Kondisi jantung kronis Tuan Xiao selalu terkontrol dengan baik. Kali ini pasti dipicu oleh amarah. Baru saja muntah darah. Jangan memprovokasinya lagi. Tunggu dokter. Ayah, Jinjin. Biar ku katakan terus terang. Grup Xiao tidak seperti dulu lagi. Hanya dengan menikah dengan keluarga Ye, kita bisa melanjutkan. Bisakah kau memaafkanku? ayah tolong jangan bicara lagi. Saat ini, aku hanya ingin ayah dan ibu baik-baik saja. Saya menikah. Aku bisa menikah. Bagus. Ayah lega. Tuan, sudah waktunya minum obat. Obat ini membersihkan panas dan menurunkan tekanan darah. Sebaiknya diminum sekarang. Nona, biar aku yang melakukannya. Biwang, ayahku belum sarapan. Pergi buat sarapan dulu. Rasa dari ramuan obat ini, dan obat yang saya minum di keluarga Lu, sama persis. Itulah penyebab kematianku di kehidupan masa laluku.
Mungkinkah kematian orang tuaku di kehidupan masa laluku bukanlah penyakit mendadak sama sekali, tapi dia diberi obat? Ayahku bilang, dia sudah sarapan. Pergi dan lakukan sesuatu yang lain. Baiklah. Apakah Paman Xiang ada di sana? Paman Xiang, bisakah kau tolong lihat obat ini? Obat ini. Baunya aneh. Aku perlu melihat ampasnya untuk bisa tahu. Aku juga punya ampasnya. Ini dari temanku. Baru saja dikeluarkan dari teko obat. Obat ini beracun. Bagaimana bisa? Obat ini tampaknya hanya tonik biasa. Di resepnya, tidak ada yang salah. Tapi di dalam obat ini, ada ramuan bernama Tripterygium wilfordi. Sebelum dikonsumsi, harus direbus selama 8 jam. Untuk menghilangkan sebagian racunnya, jika waktu perebusan tidak cukup, akan beracun. Konsumsi jangka panjang dapat menyebabkan pendarahan jantung dan hati lalu kematian. Tripterygium wilfordi yang kurang matang ini memiliki bau yang aneh. Saat aku menciumnya tadi, aku hanya curiga. Tapi melihat Tripterygium wilfordi di dalam obat ini, aku bisa tahu. Itu ditambahkan tepat sebelum diangkat dari api. Jadi aku menyimpulkan, maka disimpulkan, obat ini beracun. Aku tahu itu. Oleh karena itu disimpulkan. Ibu, dari mana datangnya tonik ayah? Itu diresepkan oleh dokter keluarga. Keluarga mereka telah menjadi dokter untuk keluarga Xiao selama beberapa generasi. Dapat dipercaya. Bagaimana dengan orang yang meracik obatnya? Orang yang meramu obat? Sejak Bibi Zhang pensiun bulan lalu. Sepertinya Bibi Wang yang mengambil alih. Ayah baru saja sakit. Jangan minum obat itu dulu untuk berjaga-jaga kalau bentrok dengan obat yang sedang diminumnya. Ibu juga jangan meminumnya. Baiklah. Bibi Wang adalah ibu kandung Xiao Ranran. Kematian orang tua saya di kehidupan masa lalu saya pasti ada hubungannya dengan dia. Meskipun obatnya sudah dihentikan untuk saat ini, Bibi Wang masih bisa meracuni mereka melalui cara lain. Mustahil untuk dijaga. Aku harus memikirkan cara untuk memecahkan masalah dari akarnya. Bibi Ye. Halo Bibi, Jin. Bibi ingin mentraktirmu makan malam. Apakah kau bebas besok malam? Di saat seperti ini, kau masih punya suasana hati untuk makan malam. Seluruh keluargaku sudah dimusnahkan seluruh klannya. Aku terutama ingin membahas pernikahan. Aku tidak sempat meminta pendapatmu sebelumnya. Kali ini Bibi ingin mengobrol denganmu. Dia pasti marah besar, sampai batuk darah. Jangan memprovokasinya lagi. Aku bebas. Bibi, aku bebas besok malam. Baik. Aku kirimkan alamatnya. Baiklah. Halo Bibi, aku sudah sampai. Titik balik matahari musim panas Venol 2. Aku akan segera sampai. Aku sudah memesan ruangan pribadi, kamu bisa masuk dulu. Baiklah. Kenapa kau di sini? Kenapa kau di sini? Bibi memintaku untuk datang. Aku akan menelponnya. Halo Bibi, berapa lama lagi? Sebentar lagi, aku akan meminta pelayan membawakan hidangannya terlebih dahulu. Aku segera ke sana. Ya, baiklah. Berhentilah berakting. Kau merencanakan semua ini. Bukankah kau melakukannya agar aku menikahimu? Jangan terlalu narsis. Kau bahkan berani berkomplot melawanku. Biar ku katakan yang sebenarnya. Tidak ada yang menginginkanmu dan Xiao Ranran untuk berakhir bersama lebih dari aku. Aku tidak suka Xiao Ranran. Bukankah dia menyelamatkan hidupmu? Dia memancingku keluar dari air. Jadi aku harus menikahinya. Jadi kau pikir, aku ingin menikahimu? Kau menyebarkan cerita Xiao Ranran. Hanya untuk saat ini, bukan? Jika aku tahu bahwa mengungkapkan cerita Xiao Ranran
Berarti aku harus menikahimu. Aku lebih suka. Disalahkan atas foto-foto itu? Apakah aku salah menilainya? Ayahku, karena aku tidak ingin menikah. Muntah darah. Saat ini aku hanya bisa menderita. Menikahimu, pertunangan kita. Ini hanya pernikahan pura-pura. Kita akan saling menjaga jarak. Ini bukan tentang menikah denganku. Kau akan menikahi Xiao Ranran. Tolong berjuanglah sendiri. Jangan hanya menyerang korban lain. Anak mama. Menarik. Jinjin, ibu bilang, kau dan Ye Peiting makan malam berdua. Bagaimana rasanya? Baiklah, Mama dan Papa tidak salah menilainya kan? jangan bicarakan ini. Ayah sungguh. Kenapa kau begitu marah? Kau membuatku takut setengah mati. Asal kau berubah pikiran. Lupakan batuk darah. Batuk 10 kali pun tak apa. Jangan katakan itu. Kau harus sehat. Panjang umur. Baiklah. Aku masih menunggu cucuku. Tuan, waktunya minum obat. Wang Ma, kenapa air ini begitu panas? Kau begitu ceroboh. Akhir-akhir ini, mulai hari ini, kau akan bekerja di kebun. Aku akan meminta Lima membersihkan ini nanti. Ya, Jinjin, orang tua angkatmu menghubungiku. Minggu depan, mereka akan datang ke Haishe dan ingin bertemu denganmu. Wajar saja. Mereka merindukanmu. Lagi pula, kalian sudah lama tidak bertemu. Biarkan mereka tinggal di sini. Sebentar, habiskan waktu berkualitas bersama mereka. terima kasih ayah. Perusahaan itu, Perusahaan akan tetap berjalan tanpamu. Pergilah. baiklah. Ibu? Xia Jinjin, mereka memindahkanmu ke taman. Dengan begini kita bisa bertemu. Betapa merepotkannya. Kurasa, dia merasakan sesuatu. Kita harus bertindak cepat. Rencana yang kau sebutkan terakhir kali akan berhasil. Sekarang semuanya berantakan. Dia tak hanya bisa menikahi Ye Peiting. Semua hal baik diambil olehnya. Kalau kau setengah sepintar dia, kita pasti sudah berhasil sejak dulu. Jeti, apa saranmu? Orang tua udiknya juga datang untuk menemuinya. Melihatnya bahagia membuatku muak. Maksudmu, orang tuanya yang penjual sayur? Ya, dengan penampilan mereka yang miskin. Mereka mungkin mengincar kekayaan keluarga Xiao dan datang untuk menumpang hidup. Kalau begitu kita harus membantunya. Sepertinya waktunya belum tepat. Ya Tuhan, begitu banyak toko di jalan ini. Xiao Tong Junior Ye Peiting. Hei bos, coba tebak siapa yang kutemui. Katakan atau aku tutup teleponnya. Tunggu. Aku bertemu Nona Xiao. Dia ada di Jalan Pegadaian, mengunjungi setiap pegadaian. Nona Xiao. Xiao Jinjin. Ya, dan dia memakai kacamata, seperti takut dikenali. Kau pikir, keluarga Xiao tidak menyukainya. Jadi dia menjual perhiasannya, untuk mendapatkan mas kawin. Ikuti dia dari dekat. Komisi penjualan.
jadi tersembunyi di sini. Kehidupan masa lalu. Saya bilang Nona Xiao. Jika kamu ingin mengambil barang, jika ditebus kembali, harus bawa uang ke sini. Kau mengobrak-abrik semuanya seperti ini. Bagaimana kami bisa berbisnis? Mustahil. Aku sama sekali tidak datang ke tempatmu. Pernah menjadi sesuatu. Kalian semua berkomplot untuk menjebakku. Aku akan menemukan bukti. Kakak, kalau kau benar-benar ingin mendukung orang tua angkatmu yang miskin, carilah sendiri. Mencuri dari keluarga Xiao dan menggadaikannya di sini. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Xiao. Pasti di dalam. Jinjin, Ada sesuatu di dalam. apa kau belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Surat Dade jelas menyatakan. Dengan stempel pribadimu, apa yang masih kau perdebatkan? Sayang sekali aku masih sangat mempercayaimu dan mengikutimu ke tempat ini untuk menemukan bukti. Kau benar-benar telah mempermalukanku. Rp2.000 untuk gadai hidup, Rp2.500 untuk yang mati. Nona Xiao pergi ke banyak pegadaian. Hanya untuk sebuah kalung emas. Siapa? Ye Peiting. Nona Xiao. Ngapain kamu di sini? Bukan urusanmu. Apakah Ye Peiting mengirimmu untuk mengikutiku? Saudara Tao. Apa yang membawamu ke sini? Secara langsung hari ini. Pergi sana. Ini bukan urusanmu. Berhenti ikut campur. Toko ini milik Ye Peiting. Ini milik Tuan Muda Ye. Sepertinya Ye Peiting. Juga kaki tangan Xiao Ranran. Aku hampir melepaskannya. Bisnis keluarga Ye hanya semenyedihkan ini. Ini bukan milik keluarga Ye. Ini milikku sendiri. Tuan Muda Ye yang terhormat. Menjalankan toko bobrok seperti ini. Seluruh jalan ini milikku. Saudara Tao. Apakah ini milik Tuan Muda Ye? Apakah tunangan? Bagaimana? Cantik kan? Cantik, sungguh cantik. Bukankah kau hidup enak di keluarga Xiao? Apa urusanmu? Kalau kau kekurangan uang, kau bisa datang padaku. Cukup, simpan ekspresi itu. Wajah pura-pura kasihan itu. Kau pikir apa yang kau dan Xiao Ranran, hal kecil yang kalian lakukan itu, bisa disembunyikan dariku? Aku benar-benar tidak mengenal Xiao Ranran dengan baik. Percaya padamu aku pasti gila. Apa yang harus kulakukan agar kau percaya padaku? Biarkan aku memeriksa tokomu, dan aku akan percaya padamu. Baiklah, periksa saja. Ye Peiting. Beginikah caramu berbisnis? Bos, biarkan aku melihat ini. Bukankah ini semua barang keluarga Xiao? Orang yang memegang barang-barang ini, semua ini siapa? Seorang wanita tua, berpakaian sederhana. Datang hampir setiap minggu. Dia tidak peduli dengan harganya saat menggadaikan barang. Kapan pengawasanmu rusak? Beginikah caramu mengurus sesuatu? Tuan Muda Ye, pelanggan yang datang ke sini. Semuanya menghadapi kesulitan. Mereka tidak mau. Situasi putus asa mereka terlihat oleh semua orang. Jadi, saya tidak memperbaiki pengawasannya. Ye Peiting, aku ingin mengambil alih pegadaian ini. Butuh berapa uang? Kau menyukainya. Ini milikmu. Lihat betapa lugasnya dia. Dia setuju untuk diperiksa, dan dia memberikannya begitu saja. Mungkinkah dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Xiao Ranran? Kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi. Terima kasih Tuan Ye. Bos, tunggu. Kau hanya memberikan toko ini padanya. Denganku. Jinjin anak yang baik. Seharusnya dia berada di keluarga Xiao, menjalani kehidupan yang baik. Tapi dia ikut dengan kami, dan menderita separuh hidupnya. Aku benar-benar minta maaf padanya. Kami seharusnya berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, Jinjin tidak akan tumbuh dewasa. Melihatnya memiliki rumah yang baik, aku lega. Xiao Ye menjemput kami hari ini. Bisa terlihat
Dia peduli pada Jinjin. Ibu jangan bicara omong kosong. Anak laki-laki itu. Kami juga melihatnya tumbuh dewasa. Dia seseorang yang bisa kami percaya. Membawa sekelompok barang rongsokan tak berharga. Betapa murahnya. Itulah yang kuinginkan dari kekurang ajarannya. Keduanya harus ditandatangani. Ini dia. Halo. Hari ini, barang pribadi Nona hilang. Saya harap Anda akan bekerja sama dengan penyelidikan. Tolong keluarkan semua barang Anda untuk diperiksa. Ya. Wang Ma, ada kotak lain di bawah tempat tidur. Kenapa kau tidak membawanya keluar? Wang Ma, mari kita lihat. Kotak itu berisi semua barang-barang pribadiku. Apa yang kita miliki, yang tidak bisa kita tunjukkan pada mereka. Aku akan mengambilnya. Wang Ma, kau pencurinya. Bukan aku. Seseorang menjebakku. Keamanan. Wang Ma, akui saja. Jika lebih banyak bukti muncul nanti, konsekuensinya akan lebih parah. Nona, seseorang mencarimu di luar. Kakak ipar. Ini yang bos minta untuk kuberikan padamu. Ada apa gerangan? Ya, Peiting menemukan semua ini. Bos tahu kau sedang menyelidiki, jadi dia memintaku untuk segera membawanya. Semua rekaman pengawasan dari pegadaian ini ada di disk ini. Waktu yang tepat. Terima kasih, Ato. Berikan padaku. Beraninya kau menjebak Wang Ma. Ran, aku melihat beberapa barangmu di dalam kotak itu juga. Kenapa kau memihak orang luar? Wang Ma pasti tidak melakukannya. Apakah itu Wang Ma? Bukan urusan kita. Pak Polisi, saya telah dianiaya. Aku benar-benar tidak mengambil kotak barang ini. Aku tidak tahu siapa yang menaruhnya di bawah tempat tidurku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Pagi ini aku menemukan gelang zamrud pusaka yang ibuku berikan hilang. Lalu ditemukan di kotak Wang Ma. Juga ditemukan barang berharga lain yang hilang. Pak Polisi, Anda harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Cari tahu siapa yang menjebak Wang Ma. Aku ingin melaporkan lebih dari ini. Ada juga ini. Ini semua milik Wang Ma. Tiket gadai. Dari saat dia menggadaikan barang. Barang-barang di dalamnya semua milik keluarga Xiao. Kuharap kau akan menyelidiki ini secara menyeluruh. Ikutlah dengan kami. Di kehidupan masa laluku, mereka menyembunyikan kotak ini di bawah tempat tidurku dan menjebakku karena mencuri dari keluarga Xiao untuk menghidupi orang tua angkatku. Orang tua Xiao mengira aku manusia yang tidak tahu berterima kasih. Orang tua angkatku takut menyebabkan lebih banyak masalah untukku. Jadi mereka tidak pernah datang ke Haixi lagi. Aku juga tidak bisa menghadapi mereka. Dalam hidup ini, aku akan membiarkan Xiao Ranran dan ibunya menanggung akibatnya sendiri. Apakah kau menyukai hadiah yang kukirim untukmu? Kau sudah menghabiskan banyak usaha untuk menyelidiki aku kan? Anggap saja sebagai balasan karena telah menyelamatkan hidupku. Sekarang kita impas. Perhiasan internasional. Jinjin, Mama dan Papa akan pulang sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Ini semua kenangan Jinjin yang paling berharga. Aku akan meninggalkannya dengan Xiao Ye mulai sekarang.
Bibi. Aku akan menyimpan yang ini saja. Yang ini. Kau yang harus menyimpannya. Baiklah, kita berhenti di sini. Jinjin, kembali dan kunjungi lain kali. Bawa Xiaoye bersamamu. Kami pergi. Ye Peiting, apa kau melakukan semua ini untukku? Karena aku tunanganmu. Tidak sepenuhnya. Lalu bagaimana jika yang bertunangan denganmu adalah Xiao Ranran? Apakah kau akan seperti ini juga? Tidak ada jika. Sulit untuk dikatakan. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Takdir? Apakah kau percaya pada reinkarnasi? Kau juga menikah denganku di kehidupanmu sebelumnya. Di kehidupan masa laluku, aku menikah dengan Lu Shiji. Lu Shiji. Anak yang ingin jadi menantu yang tinggal serumah. Kau mengenalnya? Ponsel. Halo Xiaoqing, ada apa? Neng Jinjin, hal sebesar ini, kau berani menyembunyikannya dariku? Xiaoji. Lu Shiji. Maafkan aku sangat sibuk 2 hari ini. Aku melupakanmu. Lu Shiji dan Xiao Jinjin. Apa hubungannya? Aku memberimu waktu 30 menit. Segera datang ke restoran Taman Barat. Kalau tidak kau dan aku selesai. Baiklah. Jangan marah, aku akan segera ke sana. Maaf Tuan Muda ya, aku ada keadaan darurat. Terima kasih telah mengajakku keluar hari ini. Tidak usah repot-repot mengantarku. Aku pergi dulu. Urusan mendesak apa yang dia miliki dengan Lu Shiji. Dan menyembunyikannya dariku. Bagus sekali Xiao Jinjin. Xiaoqing sahabatmu Jinjin. Neng Jinjin. Sudah 35 menit, kau terlambat. Nona Xiaoqing, aku berlari ke sini. Kasihanilah aku. Kau masih memanggilku Nona. Kamulah yang asli dan bernilai nyata. Nona besar, hal sebesar ini terjadi. Dan kau tidak memberitahuku. Bukankah kita sudah sepakat? Bahkan jika kita menang lotre, kita membaginya setengah-setengah. Baiklah Nona Xiaoqing, jangan marah. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Begitulah seharusnya. Ya Tuhan. Hal semacam ini benar-benar terjadi padaku. Ya. Pokoknya begitulah. Sekarang aku tidak dipanggil Ning Jinjin lagi. Namaku Xiao Jinjin. Jinjin. Jadi kau sekarang seorang nona muda. Janji kita dulu masih berlaku kan? Janji. Janji apa? Aku tahu kau tidak akan melupakan janji kita. Jinjin, aku tidak salah menilai dirimu. Setelah bertahun-tahun, aku tidak menyangka salah satu dari kita akan benar-benar kaya raya. Biaya hari ini, Nona Xiao yang akan membayar. Hei Xiaoqing, mungkin kita tidak seharusnya pergi. Lagi pula aku punya perjanjian pernikahan. Bukankah kita harus bersenang-senang sebelum menikah? Kalau kau tidak ikut denganku, aku tidak berani pergi. Kumohon. Baiklah. Hei bos. Aku tidak ingin mendengar tentang Xiao Jinjin hari ini. Tapi bos, kau harus mendengar ini. Aku melihat kakak ipar. Dia pergi mencari gigolo. Dia sendirian. Sepertinya temannya juga ada di sana. Lu Shiji. Kakak Jinjin, kau wangi sekali. Bos lama. Bos, apa kau baik-baik saja? Kirimkan aku lokasinya. Ya. Hei, Tuan tampan ini, apakah Anda di sini untuk bersenang-senang atau mencari seseorang? Kami punya semua tip di sini.
Ye Peiting. Xiao Qing, lihat. Itu Ye Peiting. Bukankah kau selalu ingin melihatnya? Yang asli. Apa kau mabuk? Apa kau baik-baik saja? Kau Xiao Qing. Ya, sahabat Jinjin. Xiao Qing. Xiao Qing bukanlah Lu Shiji. Lu Shiji. Apa yang dia lakukan di sini? Kau masih memikirkan Lu Shiji. Aku. Ini semua salahmu. Kenapa kau harus menyebut Lu Shiji? Itu membuatku ingin muntah. Apakah kau di sini untuk menjemputku? Aku belum pernah melihat wanita yang tidak tahu malu seperti ini. Kau. Aku tidak tahu. Dia tidak tahan alkohol. Kau tunangannya. Jadi aku akan menyerahkannya padamu. Jaga Xiao Qing baik-baik. Pesanannya belum dibeli. Ye Peiting. Di sini. Kau tidak bisa menikahi Xiao Ranran. Dia benar-benar jahat. Dia bahkan selingkuh darimu. Aku tidak akan menikahinya. Aku akan menikahimu. Ye Peiting. Menikah denganmu tidak akan terlalu buruk. Tetaplah bersamaku. Halo, Jinjin. Kau tidak akan percaya. Barang-barang yang dicuri Wang Ma dari rumah kita bernilai lebih dari 1 juta. Bagaimana dengan Wang Ma? Dia pasti akan dipenjara. Jangan khawatir. Kami punya pengacara. Untuk saat ini, fokus saja pada pengembangan hubunganmu dengan Peiting. Pupuk perasaanmu. Papa dan Mama sedang menunggu untuk menggendong cucu kami. Aku menutup telepon sekarang. Aku akan memberitahumu lebih banyak nanti. Kapan kau berencana untuk memberi orang tuamu seorang cucu? Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak ingat apapun tentang tadi malam? Tadi malam, apakah terjadi sesuatu? Tidak. Lalu di mana pakaianmu? Kalau kau mau, kita bisa melakukannya sekarang. Pernikahan terpaksa sungguh sempurna. Bukan itu maksudku. Bukankah aku minum tadi malam? Bagaimana rasanya bersamamu lagi? Seperti yang diduga Nona ini memang terampil. Sudah bertunangan masih pergi ke klub untuk mencari gigolo. Dan bahkan membuat tunanganmu membayar. Bukankah aku sudah bilang, kita hanya punya pernikahan pura-pura? Hei. Kau sebenarnya tidak cemburu ya? Aku cemburu pada tunanganku sendiri. Apakah ada masalah dengan itu? Ye Peiting, kau belum jatuh cinta padaku kan? Apakah itu tidak diperbolehkan? Aku tahu itu. Aku bertanya-tanya, mengapa kau begitu baik padaku? Jadi kau menyukaiku. Aku memang menyukaimu. Ada apa? Bagus, kalau kau menyukainya. Saya masih mengira bahwa kau mencoba untuk mencelakaiku. Beginikah caramu menanggapi sebuah pengakuan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah menyukai siapapun. Jadi, aku tidak tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang. Aku masih tidak bisa memberimu jawaban. Kau sudah hidup lebih dari 20 tahun dan tidak pernah menyukai siapapun. Bukan hanya 20 tahun, kehidupan ini, dan yang terakhir, aku tidak pernah menyukai siapapun. Di kehidupan masa laluku, aku harus menggunakan seluruh kekuatanku hanya untuk mengisi perutku. Jadi aku tidak punya energi untuk memikirkan bagaimana rasanya menyukai seseorang. Setelah datang ke keluarga Xiao, ada banyak masalah yang harus dipecahkan.
Baru setelah bertemu denganmu, topik menyukai seseorang bahkan muncul dalam hidupku. Jadi, maaf, aku masih belum bisa memberimu jawaban yang kau inginkan. Tidak apa-apa. Tidak perlu terburu-buru. Kita punya banyak waktu untuk menemukan jawabannya. Pakaianmu telah diantar. Aku mau mandi. Aku akan mengantarmu pulang nanti. Tuan Shang, Anda pasti lelah dari perjalanan Anda. Saya akan bersulang untuk Anda. Semua ini berkat Ketua Xiao. Ayo, mari kita angkat gelas bersama. Bersulang. Ayo. Direktur Shen, kerjasama ini, semoga kita memiliki kolaborasi yang menyenangkan. Ayo, saya masih percaya pada kemampuan Direktur Ye dan Don. Ayo, mari kita angkat gelas lagi. Ayo, dua acara bahagia. Ayo. Duduk. Direktur Xiao, hari ini mari kita tanda tangani kontraknya. Direktur Shen, sungguh bermurah hati. Bagus sekali. Dari sudut pandangku, mengapa tidak? Kita semua yang hadir, mengangkat gelas bersama-sama, untuk mendoakan keluarga Xiao, keluarga Ye, dan grup Wangwu, kolaborasi yang sukses, dan bisnis yang berkembang pesat. Baiklah. Aku akan minum minuman Xiaoranran. Itu seharusnya bisa mencegah kecelakaan kan? Mari, menuju kerja sama kita di masa depan. Mari kita angkat gelas bersama. Untuk kemitraan yang sukses. Untuk kemitraan yang sukses. Aku minum minuman Xiaoranran. Bagaimana ini masih bisa? Ye Peiting. Ye Peiting. Hebat-hebat. Kau hidup dan aku hidup. Kita berdua masih di sini. Kalau lebih erat lagi, aku pasti sudah mati. Aku hampir berpikir, aku akan menjadi mangsa Lu Shiji lagi. Jangan khawatir. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Bagaimana minumanmu dan Xiaoranran bisa diberi obat? Apa sebenarnya yang terjadi kemarin? Cepat ayo pergi. Anggur ini telah dicampur sesuatu. Sudah berakhir. Aku tak menyangka, aku masih terjebak. Pergi periksa ke sana. Naik tangga. Dilarang masuk. Jangan khawatirkan itu. Lu Shiji mengatur rencana yang begitu rumit. Hanya untuk membuat kita tertidur. Kukira, aku akan aman. Setelah meminum gelas Xiaoranran, aku terlalu ceroboh. Apa kau tahu Lu Shiji akan menaruh obat di minumannya? Aku tak sengaja mendengar Xiaoranran berkomplot dengan Lu Shiji. Aku berasumsi rencana mereka adalah membuatku pingsan. Dan Lu Shiji akan memanfaatkannya dan memaksaku menikah dengannya. Xiaoranran kemudian bisa dengan mulus menikah denganmu. Tapi aku tak mengerti, kenapa minumanmu juga diberi obat? Xiaoranran membutuhkan alasan untuk membenarkan pernikahannya denganku.
Mungkinkah di kehidupan sebelumnya anak Xiao Ranran dikandung setelah dia memberi obat pada Yi Peiting? Setelah kehilangan kesadaran, bagaimana mungkin membiarkan Xiao Ranran hamil? Anak yang dikandung Xiao Ranran bukan anak Yi Peiting sama sekali. Sebelum aku pingsan aku melihat Xiao Ranran terkulai tak sadarkan diri di atas meja. Minumannya juga diberi obat. Rencana Lu Shiji sungguh cerdik. Jadi, Kau dan Xiao Ranran sama-sama putri keluarga Xiao. Tidak masalah siapa yang dia nikahi. Semuanya sama saja. jadi alasan kenapa Xiao Ranran mau meminum anggur yang awalnya ditujukan untukku tanpa curiga hanya bisa karena Dia meminum penawarnya. dia meminum penawarnya. Shiji, langkahmu ini brilian. Bahkan jika Xiao Jinjin memeras otaknya, dia tidak akan menduga bahwa setiap gelas anggur diberi obat. Ranran, sudah kubilang aku akan memastikan kau merasa tenang. Aku pasti akan memastikan kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Yang tidak diketahui Xiao Ranran adalah bahwa tidak ada penawar untuk obat ini. Tidak mungkin. Kita harus pergi sekarang. Apa terburu-burunya? Kita perlu menguji ini mendapatkan bukti. Akan terlambat setelah efek obatnya hilang. Bagaimana apa kau mendapatkannya? Mengerti. Nona kedua grup show ini, Xiao Ranran dan Wakil Manajer Umum Lu Shiji. Berita ini menghebohkan. Menurutmu bagaimana bisa begitu banyak media? Semua menerima tip itu. Aku hampir tidak mendapatkan tempat hari ini. Kurasa manajer Lu ingin sekali naik pangkat dan menjadi menantu yang tinggal serumah. Menggunakan ini untuk memaksa masuk. Siapa yang peduli? Lalu lintaslah yang penting. Sialan, beraninya dia melakukan ini. Lu Shiji berjanji pada grup Wangwu bahwa dia bisa menggunakan perusahaan pengiriman kita untuk membantu mereka menyelundupkan barang. Itulah sebabnya kesepakatan kita dengan kerjasama Wangwu. Untungnya kita mengetahuinya lebih awal. Pengiriman ini belum meninggalkan pelabuhan. Jika benar-benar melewati perbatasan, kita benar-benar tidak akan bisa menjelaskan diri kita sendiri. Aku tahu Lu Shiji melakukannya untuk memfasilitasi. Beberapa taktik digunakan dalam penawaran kontrak, tapi aku tidak menyangka dia berani menyetujui persyaratan seperti itu. Dia terlalu bersemangat. Dia melakukan ini bukan hanya untuk memenangkan grup Wangwu, tetapi juga untuk mengarang skandal dengan Xiao Ranran. Pada hari penandatanganan kontrak, benda-benda ini terdeteksi di minuman Xiao Ranran. Binatang ini benar-benar berpikir keluarga Xiao sudah mati. Bukan dia pikir dia bisa menjadi kepala keluarga Xiao. Dia berani mencelakai putri keluarga SHO-ku, tepat di depanku. Kurasa dia menggunakan metode berbahaya ini untuk menguji batas akhir keluarga Xiao kita. Kalau begitu aku akan memberitahunya. Apa konsekuensinya? Melewati batas akhir keluarga Xiao. Jangan khawatirkan masalah ini. Aku akan menanganinya. Ya, Ranran, cepat kemasi barang-barangmu. Aku akan menjemputmu sekarang. Sesuatu telah terjadi. larilah sendiri. Pertunangan kita akan batal. Pembalasanmu telah tiba. Kau. Kakak Peiting, apa kau benar-benar membalaskanku? Ranran. Melihat Lu Shiji bertunangan denganmu, membuatku sangat sedih. Aku akan membuat Lu Shiji membayar harganya. Orang yang selalu kucintai adalah kau. Aku juga dipaksa oleh Lu Shiji. Tapi, bagaimana dengan Xiao Jinjin? Pertunanganku dengannya hanya karena tekanan keluarga. Aku akan memutuskannya dengannya sekarang. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk bersama. Lu Shiji baru saja menelepon dan ingin melarikan diri dengan Xiao Ranran. Mereka mungkin sudah kabur. Apa? Kabur? Aku sudah mengirim Ato untuk mengejar mereka. Aku khawatir mereka sudah kabur jauh. Kita masih terlambat selangkah. Mereka sudah pergi. Pasang jebakan untuk memancingnya keluar. Jaga agar semuanya tetap stabil selama beberapa hari ke depan. Apa? Jebakan madu belum berakhir.
Jadi disinilah dia menyembunyikannya. Dan aku mengambil dosis lagi untuk diriku sendiri. Halo Jinjin, Halo ayah, Lu Shiji sudah kabur. kasusnya diajukan kemarin. Mereka mencarinya di seluruh kota sekarang. Kakak Shiji, kupikir kita bisa putus dengan bersih. Tapi sekarang, aku harus menghubungimu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hamil. Aku mungkin hamil hari itu. Cari cara untuk bertemu denganku. Kakak Peiting sudah larut malam. Kau harus kembali. Baiklah, kamu juga harus istirahat lebih awal. Selamat malam. Jinjin, hari ini sudah larut. Aku akan membawa Xiao Ranran kembali dulu. Hati-hati sendiri. Malam ini, aku akan berada di dekat kediaman Xiao. Kamu juga jaga dirimu baik-baik. Ranran, ini aku. Lo Shiji, apa yang kau lakukan di sini? Kau hamil. Apa yang kau bicarakan? Bukankah kau bilang kau hamil? Mungkinkah hari itu kau benar-benar? Ikutlah denganku. Aku akan menjagamu dan bayinya. Pergi. Lo Shiji, lihat apa yang telah terjadi padamu. Melihatmu membuatku muak. Kau lebih buruk dari pengemis di jalanan. Aku akan pergi bersamamu untuk mengemis di jalanan. Kau bahkan tidak sebanding dengan jari kakak Peiting. Untuk menikahimu, aku rela menghancurkan masa depanku. Kau anggap aku apa? Aku menunjukkan sedikit kebaikan padamu, dan kau benar-benar berpikir, kau pantas untukku. Aku hanya memanfaatkanmu. Bahkan jika aku benar-benar mengandung anakmu, aku akan menggugurkannya, karena kau tidak pantas. Kau tak akan berani. Beraninya kau menyingkirkan anakku. Apakah ada yang aku Sharanran tidak berani lakukan? Melahirkan seorang anak untuk pengemis busuk. Xiao Ranran. Ini, menekan saya. Tolong. Ayah. Tolong. Jangan mendekat. Ranran, apa yang terjadi sekarang? Jangan bergerak. Aku tidak terlahir kaya dan berkuasa. Tapi semua ini, kudapatkan dengan kedua tanganku sendiri. Tapi pada akhirnya, di matamu aku hanyalah seorang pengemis busuk. Lo Shiji, sakiti aku, dan lihat apakah keluarga Ye dan Sha akan membiarkanmu pergi. Pada titik ini, apa kau pikir aku masih peduli tentang itu, Shiji? Apapun yang terjadi sebelumnya, aku berjanji untuk melupakannya. Apa kau pikir aku bodoh? Kita bisa membicarakan semua ini. Tenang dan mari kita bicara. Tidak harus seperti ini. Kak Peiting tolong aku. Lo Shiji sudah gila. Aku takkan pernah sebaik Yi Peiting. Carl. Kau siapa? Lu Shiji kelas 2 tahun senior 3. Terima kasih, karena kau lebih tua dariku. Aku akan memanggilmu Kak Shiji. Ya. Shiji datang untuk Xiao Ranran lagi. Tentu saja, keluarga Xiao Ranran sangat kaya. Aku bahkan bersedia menjadi menantu yang tinggal serumah. Jawaban untuk ujian akhir, aku menemukannya untukmu. Kak Shiji, kau sungguh hebat. Kali ini, aku harus memberi orang itu, tambahkan sedikit warna cerah. Ranran. Paman, Peiting, lepaskan aku.
Ran. Jinjin, apa kau baik-baik saja? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya sudah berakhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Putriku, Bagaimana hal-hal telah terungkap? Benar-benar telah melebihi harapanku. Sejak terlahir kembali, aku telah memikirkan balas dendam. Saat musuhku mati, begitu tragis di depan mataku. Aku merasa bahwa aku tidak merasa bahagia atau lega. Aku benar-benar ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah pembalasan karma Xiao Ranran dan Lu Shiji. Tapi melihat orang tuaku yang patah hati dan Ye Peiting yang tak bersalah terseret ke dalam ini, aku bahkan merasa seperti di kehidupan masa laluku ada lebih banyak orang yang bahagia. Mungkinkah karena kelahiran kembaliku hanya agar dunia ini memiliki lebih banyak tragedi? 3 bulan kemudian, Halo, kamu mau makan apa? beri aku semua masakan andalanmu. Aku ingin mencoba semuanya. Ye Peiting, apa yang kau lakukan di sini? Xiao Jinjin, kau benar-benar sulit ditemukan. Bagaimana kau tahu aku di sini? Aku pergi ke rumah orang tua angkatmu dan ke kota tempatmu bersekolah. Kemudian Xiao King memberitahuku tentang tempat-tempat kerjamu. Aku mencarinya satu persatu sebelum aku menemukanmu di sini. Kenapa kau mencariku? Sekarang aku baik-baik saja sekarang. Paman Xiao berkata, aku harus menemukanmu. Jinjin, kau sudah kurusan. Peiting duduklah. Jinjin, berdasarkan petunjuk yang kau tinggalkan, aku sudah mengetahui latar belakang Ranran. Wang Ma mengakui semuanya. Semua dendam selama 20 tahun lebih berasal darinya. Jika selama ini kami selalu bisa berada di sisimu, kau bisa seperti anak-anak lainnya. Kau tidak harus sekuat ini. Aku tahu apa yang membuatmu sedih. Kau pikir semua itu karenamu. Tragedi ini terjadi. Jadi kau memilih untuk pergi. Ayah memberitahumu, semuanya di sini bukan salahmu. Kau telah melakukannya dengan sangat baik, ibu dan ayah. Bagaimana mungkin kami menyalahkanmu? Benarkah? Sungguh Jinjin. Pulanglah. Aku memaksamu untuk menikah sebelumnya. Itu salahku. Pernikahanmu adalah keputusanmu sendiri. Pertunangan dengan keluarga Ye telah dibatalkan. Jika kau masih ingin menikah denganku, kita bisa melanjutkannya. Tapi aku membunuh Ranran. Apa kau tidak membenciku? Kematian Ranran, pertama-tama, karena sejak dia kecil, kami terlalu memanjakannya, sehingga dia arogan. Kedua itu adalah hasutan Wang Ma, yang membuatnya menyimpan pikiran jahat. Ketiga itu adalah obsesi Lu Shiji, yang menjadi surat kematiannya. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Kuharap semuanya bisa dimulai dari awal. Kalau Wang Ma tidak menukar anak perempuan, hanya keluarga kami yang bertiga, menjalani hidup sederhana dan bahagia bersama. Aku hanya ingin mendapatkan keadilan untuk diriku sendiri. Kupikir, aku bisa mengendalikan semuanya. Aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Ayah, Ibu, maafkan aku, tidak menyalahkanmu. Kami juga minta maaf, Jinjin. Ibu dan ayah, kalian harus kembali sebelum September. Pastikan untuk kembali. Jangan khawatir, kita pasti akan berhasil. Kepernikahanmu dan Peiting. Pulanglah sekarang, ibumu dan aku akan menikmati masa pensiun kami. Grup Xiao adalah milikmu. Kau harus menjaganya dengan baik. Jangan khawatir, Paman. Aku juga akan membantu menjaganya. Saat kami kembali, kau harus mengubah cara kau memanggil kami. Baiklah ayah, cepatlah pergi. Jangan tunda perjalanan. Baiklah, ayo pergi. Jinjin, bukankah kau masih berhutang padaku sebuah jawaban? Jawaban apa? Terakhir kali aku bilang aku menyukaimu. Kau bilang kau belum bisa memberiku jawaban. Bagaimana sekarang? Apakah kau punya jawaban sekarang? Aku akan menikahimu. Apa aku masih butuh jawaban? Kau bilang kau akan menikah denganku terakhir kali juga. Apa kau idiot? Terakhir kali aku dipaksa. Kali ini sukarela. Jawabannya, tentu saja aku juga menyukaimu. Katakan lagi. Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Katakan lagi. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Katakan lagi. Baiklah. Aku tidak akan mengatakannya lagi.